بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita memanfaatkan untuk mempelajari bahasa sebaik-baik bahasa, yaitu bahasa Arab. Dan afan sebelumnya teman-teman bahasa Arab di pekan-pekan kemarin, 2 pekan saya tidak memberikan pelajaran karena satu dan lain hal, sehingga pelajaran kita tertunda pada 2 pekan yang lalu ya. Jadi kurang lebih 2 pekan saya tidak memberikan pelajaran afan, dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan lagi. Kita melanjutkan pelajaran kita Ad-Durusul Lugha ya, kitab Ad-Durusul Lugha. Kemarin kita sudah sampai pada huruf Al-Qamariyah dan huruf Syamsiyah, yaitu pertemuan yang ke-6. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Baik. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kepada teman-teman bahasa Arab yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini untuk tersebar dengan kebaikan-kebaikan insyaallah biidznillah taala, yaitu dengan cara untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mengambil manfaat, sehingga kita semua mendapatkan amal jariah yang semua itu kita membutuhkannya di pada masyar nantinya. Baik, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Baik, kita lanjut di sini di pelajaran yang keempat ya, yaitu Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Nah, ini pelajaran keempat ini kita tentunya akan berbicara terkait dengan huruf ma'rifah. Sudah dapat ya huruf ma'rifah. Kemudian di sini kemasukan harful jar. Harful jar, apa saja harful jar? Lihat. Nah, sebelumnya ya kita turunkan sedikit ya. Nah, kita turunkan sedikit agar insyaallah bisa kita copy ya. Ya, jadi di sini pada pelajaran yang keempat ini kita diminta ada 2 poin. Yang pertama A dan B, A dan Ba, yaitu pelajaran yang A terkait dengan contoh yang masuknya harful jar yang akan mengubah harakat akhir dari huruf terakhir dari sebuah kata. Huruf ta masuk harful jar, yaitu amil pengubah ya. Kemudian yang bagian B berkaitan, dia berbicara terkait dengan dapur. Ini dapur. Matbakhul, al-matbakhu itu artinya dapur. Naam, baik. Kita mulai ya. Baik. Di sini perhatikan, kita masuk pada pelajaran yang ke berapa? Yang keempat ya. Nah, yang keempat. Baik. Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsu ini pelajarannya artinya ad-dars itu artinya pelajaran. Baik, ini pelajaran. Ini Rabi' keempat ya. Keempat. Baik. Sekarang al-baitu fil baiti. Nah, sekarang teman-teman perhatikan harakat dari huruf ta. Dia berharakat dhamma ya. Dia berharakat dhammatun. Baik. Dia berharakat dhammat ya. Nah, sekarang ketika masuk amilnya pengubah harakat akhir, ingat ya kita berbicara tentang harakat akhir di sini. Fi ini namanya harful jar. Harful jar. Dia fungsinya adalah, amalan dari harful jar ini adalah menundukkan harakat akhir dari sebuah kata. Harakat akhir huruf
pada harakat akhir. Nah, lihat. Al-baitu menjadi al-baiti. Lihat. Dia berubah menjadi al-baiti. Asalnya al-baitu. Karena masuknya a, amil di dalamnya fi. Fi ini artinya adalah di dalam. Di dalam. Baik. Sorry, tidak terlalu bagus ya teman-teman ya, tintanya ya. Baik. Di dalam. Baik. Yang berikut adalah al-masjidu. Perhatikan harakat dal. Al-masjidu. Masukkan harful jar fil masjidi. Jadi kalau teman-teman mendapatkan dalam Al-Quran sangat banyak, ya teman-teman sudah bisa membaca walaupun tanpa memberikan harakat. Tanpa ada harakatnya, pada harakat akhir, ya teman-teman sudah bisa membaca. Nah, kemudian yang berikut adalah al-maktabu. Ini lihat tanda bacanya dhammah. Kemudian ala, ini ala artinya di atas, di atas. Juga fungsinya adalah harful jar, menundukkan harakat huruf terakhir pada sebuah kata. Lihat harakatnya ba, dia menjadi kasrah karena ada harful jar yang sebelumnya dia berharakat dhamma. Naam. Kemudian as-sariru. Sariru kemarin sudah lewat ya. Sariru artinya ranjang. Ini artinya ranjang. Ini artinya ranjang. As-sariru. Kemudian lihat ala-sariri. Ala-sariri. Ala di atas ya. Lihat harakatnya. Sariri. Naam, berharakat kasrah ketika masuk harful jar. Itu bagian A. Insyaallah teman-teman saya sering doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga antum semua termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agamanya. Sekarang kita akan masuk pada poin B. Saya ganti dulu ya. Saya ganti warnanya supaya berubah yang berbeda pembahasannya. Saya ganti huruf biru saja karena saya suka warna biru. Sekarang kita masuk di pembahasan huruf ba, al-ba. Apa itu al-ba? Al-ba ini dia akan berbicara terkait dengan gambar ini. Ini tadi sudah kita dapatkan itu apa? Al-madbakhu. Al-madbakhu. Apa itu al-madbakhu? Itu dapur. Ya, kita berbicara terkait dengan dapur. Nah, di sini lihat al-madbakhu. Ya, akan berbicara tentang dapur ini. Aina Muhammadun, ini aina artinya adalah di mana. Ini di mana? Muhammadun ini nama orang. Aina Muhammadun. Nah, jawabannya adalah gunakan huwa. Huwa fil ghurfati. Huwa ini namanya domir. Domir itu kata ganti yang disandarkan kepada Muhammad. Kata ganti yang disandarkan kepada Muhammad ini, yang disandarkan kepada Muhammad. Bisa juga teman-teman menjawab seperti ini. Afan ya, tercoret di situ ya. Saya tidak lihat tadi tulisannya. Saya harus menghapus karena supaya tidak mengganggu pelajaran. Bisa kalau teman-teman tulis begini, Muhammadun fil ghurfati. Benar ya, fil ghurfati. Kenapa? Karena dia kasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar masuk ke situ. Fil ghurfati. Ada harful jarnya. Nah, jadi di sini Muhammadun fil ghurfati. Bisa saja teman-teman mengganti menjadi huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Jawabannya huwa fil ghurfati. Huwa ini kata ganti untuk laki-laki. Ya, jadi itu huwa itu untuk laki-laki. Kalau hiya itu untuk perempuan. Bisa juga huwa ini untuk di benda yang dihukumi laki-laki atau mudzakkar. Kemudian ada juga benda yang dihukumi muannats. Ada ciri-cirinya. Nanti kita lanjut. Nah, sekarang fil ghurfati ya berharakat kasrah ya. Ta marbutoh ini namanya ta marbutoh yang ada seperti ini. Ada titiknya itu namanya ta marbutoh, menunjukkan perempuan. Ya, ghurfah itu ruangan ya seperti begitu, tapi tidak ada hubungannya dengan huwa di sini.
Nah, dengan Muhammad tidak ada hubungannya. Hubungannya adalah hanya menunjukkan tempatnya Muhammad saja, mengkhabarkannya saja. Adapun untuk kata gantinya tidak ada hubungannya. Baik, sekarang wa aina yasiru, dan ini wa ini artinya dan ya. Dan aina itu di mana? Baik, dan yasir di mana? Jawabannya karena yasir ini laki-laki maka kita juga harus menggunakan huwa. Atau bisa kita tulis langsung yasir, bisa kita tulis yasir. Bisa kita tulis yasir fil hammam, atau kita ganti yasir itu dengan kata huwa fil hammami. Hammami, naam ya, ingat. Yang berikut adalah wa aina aminatu, dan Aminah di mana? Naam, Aminah di mana? Aminah perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi kalau perempuan ini kata gantinya tidak gunakan huwa tapi digunakan hiya. Hiya kembalinya kepada siapa? Kembali ke Aminah. Naam. Sekarang hiya fil madbakhi. Madbakhi dia di mana? Madbakhi, lihat yang pertama harakatnya adalah kasrah karena kemasukan harful jar. Yang kedua ditanyakan kabarnya, di mana itu Aminah? Aminah berada di dapur. Nah, madbakhi kita berbicara tentang dapur. Kemudian aina kitabu, di mana buku? Naam, di mana buku? Di mana buku? Ditanya tentang dengan buku. Kenapa dijawab dengan huwa? Bukan digunakan dengan hiya. Ada pertanyaan bagus ya. Lihat, saya buat pertanyaan bagus supaya teman-teman bahasa Arab bisa paham. Kenapa digunakan huwa bukan hiya? Huwa alal maktabi. Lihat yang harakatnya berubah ya. Karena ada harful jar. Yang jadi permasalahan kenapa bukan gunakan hiya, tetapi kenapa digunakan huwa? Nah, jawabannya adalah karena ini dihukumi laki-laki ya. Kalau dihukumi perempuan nanti sebentar setelah ini mungkin ya. Ada ini insyaallah. Itu tanda-tandanya biasanya kalau untuk dihukumi muannas itu dihukumi laki-laki digunakan hiya, itu ada tanda-tandanya. Yang pertama tadi ada tak marbuto ya, tak marbuto. Seperti ha tapi ada titik dua di atasnya, itu tak marbuto. Atau nama yang memang yang double seperti yadun atau ainun. Naam. Itu dihukumi muannas yang double ya. Naam. Tadi kita sudah pelajari bahwasanya ini dihukumi muannas ya, mudzakkar karena kitab ya dihukumi mudzakkar. Nah, sekarang yang dihukumi muannas. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ini saat ini jam ya. Jam. Ini madbakhu artinya dapur tadi ya, saya sudah tulis di atas. Hiya ala sariri, dia di atas ranjang. Nah, sekarang digunakan kata hiya, itu menunjukkan wanita, dihukumi muannas, hukumi wanita. Kenapa? Yang pertama ada ta marbutonya. Ini ta marbutonya, maka dia menunjukkan itu adalah muannas, dihukumi wanita. Ini tidak ada ta marbutonya sehingga dihukumi mudzakkar, maka dipakailah kata huwa. Huwa hiya ala sariri, hiya ala sariri, di atas ranjang. Yang berikut adalah tamarinu. Ini kata tamarinu. Ini jamak ya. Mafailu dari wajan mafailu. Ini isim tafdil ya. Mafailu. Tamarinu. Sekarang di sini ajib anil as'ilatil atiyah. Kita disuruh untuk menjawab soal atau soal-soal berikut ini. Berarti kalau gunakan tamarin, ini berarti tamarinu, berarti ini banyak nanti soalnya. Ya, bukan cuma satu atau dua, tapi lebih dari dua. Nah, sekarang ajib anil as'ilatil atiyah. Kita diminta untuk menjawab ini ya. Soal yang pertama. Aina kitabu. Nah, kita akan diminta menjawab berdasarkan pertanyaan, berdasarkan gambar-gambar tadi. Berdasarkan gambar yang nampak tadi yang kita akan diminta untuk menjawabnya. Berdasarkan gambar ini. Ya, kita akan diminta menjawab berdasarkan gambar ini. Hiwar atau percakapan tadi yang kita sudah lewati. Jadi
Ajib anil asilati di sini yang pertama adalah aina kitabu, aina al-kitabu. Ini sudah ada kitabul huwa, jawabannya adalah huwa ala apa? Alal maktabi. Baik, alal maktabi. Baik, alal maktabi. Dia atau buku itu di atas meja. Aina Muhammadun. Nah, sekarang kita ditanya terkait dengan di mana Muhammad. Aina Muhammadun, jawabannya ada dua ya. Teman-teman bisa langsung pakai Muhammadun, bisa pakai Muhammadun apa? Fil gurfati. Nah ya, fil gurfati, atau teman-teman bisa menggunakan domir. Jawabannya adalah huwa fil gurfati. Nah, huwa fil gurfati. Teman-teman bisa menjawab seperti ini, bisa menjawab dua ya, sama juga dengan halnya dengan yang di atas ini juga. Bisa al-kitabu, bisa al-kitabu. Nah, apa? Alal maktabi. Bisa dijawab seperti ini. Dua bisa jawabannya. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang nomor 3. Aina sa'atu, di mana jam? Nah, saatunya tadi di mana? Bisa ada dua jawabannya ya, tapi sekarang kita gunakan domir saja. Kita jawab menggunakan domir. Penyandaran kepada jam ini. Aina sa'atu, dia bacanya sa'atu ya, bukan saat ya, atau sa'ata. Kenapa? Karena ini cuma bentuk pertanyaannya, bukan maf'ulun bi ya. Sekarang aina sa'atu, jawabannya adalah pakai gunakan huwa atau hiya. Gunakan hiya karena ini dihukumi mu'annas. Jadi gunakan hiya. Hiya ala sariri. Ala as-sariri. Ala sariri ya, karena ada harful jarnya. Hiya ala sariri. Nah, kita ganti lagi supaya berubah-berubah ya, supaya berubah-berubah tandanya. Yang berikut adalah yang keempat. Aina Yasiru. Aina Yasiru, di mana Yasir? Jawabannya adalah Yasir itu laki-laki. Jadi jawabannya adalah apa? Huwa. Yasir di mana? Nah, ini yang keempat. Aina Yasiru. Nah, kemarin tadi sudah lewati terkait dengan pelajaran dengan Yasir. Bahwasanya Yasir itu di mana? Huwa fi mana? Huwa fil hammam. Al-hammam. Dia di hammam, kamar mandi ya. Tadi saya lupa terjemahkannya. Hammam itu kamar mandi. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi. Kemudian aina Aminatu. Aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Jawabannya adalah hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Kemudian Aminatu fil ghurfati. Di sini, alif di sini bermakna apakah? Ini kalimat tanya, istifham ya, kata tanya. Aina mana? Afwan ya, nomor ini tadi ya, sama juga ya. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah itu di dalam ruangan? Aminah ghurfatin. Nah, jawabannya ada dua ya. Jika ada dua kemungkinan, satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama jawabannya gunakan na'am atau menggunakan la.
sekarang kalau menggunakan na'am, jika benar maka kita menggunakan na'am. Na'am hiya fil ghurfati. Kalau salah, kalau tidak cocok, maka kita gunakan la. La hiya fil apa? Siapa? Fil hammam. Naam. Kita jawabannya Aminatu fil ghurfati. Jawabannya adalah la Muhammadun fil ghurfati. Bisa kita katakan la hiya fil mada. Aminah di mana? Aminatu fil madbakhi. Bisa menggunakan Aminah fil madbakhi. Naam. Atau yang kedua, bisa kita jawab pertanyaan ini, bisa kita gunakan la Muhammadun fi al-ghurfati. Bisa kita jawaban seperti ini, dua jawabannya ya. Bisa kita gunakan hiya fil madbakhi. Siapa kembalinya hiya? Hiya fi mana? Hiya fil madbakhi, artinya terkaitan dengan Aminah. Aminah fil ghurfati, apakah Aminah di dalam ruangan? Jawabannya tidak ya. Aminah itu yang pertama Aminah itu di dapur. Atau jawaban yang kedua yang terkait dengan siapa yang di dalam ruangan di sini, berarti kita jawab adalah Muhammad fil ghurfati. Bisa jawabannya jawaban kedua bisa ya. Bisa dua jawabannya di situ. Tergantung gurunya saja, dia mau benarkan yang mana. Tetapi jawabannya insya Allah tidak salah. Kemudian ayasiru fil madbakhi, apakah yasir di dapur? Nah, di sini juga sama jawabannya. Fil madbakhi bisa jawabannya fil madbakhi siapa? Di dapur Aminatu. Aminatu bisa dijawab seperti ini. Nah, jawabannya Aminatu. Fil madbakhi Aminatu. Atau aina ini ayasiru fil madbakhi, jawabannya adalah la. Bisa juga jawabannya la. Hiya ya huwa mada? Kalau yasir, di mana yasir tempatnya? Yasir fil hiya fil hammam, al hammam. Itu jawabannya hammami. Jawabannya bisa seperti ini juga. Man fil ghurfati. Nah, kalau jawaban seperti man fil ghurfati ini sudah pasti. Jawabannya satu saja, tidak butuh dua seperti yang ini. Ya, ini ada dua jawabannya, ya. Kalau man fil ghurfati, man ini artinya siapa? Man itu artinya siapa? Siapa? Nah, ini kalau menggunakan siapa berarti sudah jelas ya yang dimaksudkan pertanyaan tersebut. Kalau ayasiru apakah? Kalau kata apakah itu ada dua jawabannya. Ya, ada dua jawabannya. Sekarang man fil ghurfati, siapa yang di dalam ruangan? Nah, ini sudah jelas. Ya. Man fil ghurfati, jawabannya Muhammad fil ghurfati. Ya tadi ya berdasarkan gambar di atas, yaitu Muhammad fil al ghurfati. Muhammad fil ghurfati. Yang kedua adalah yang kesembilan adalah waman fil hammam, dan ini kata dan ya. Waw itu artinya dan. Dan siapa? Dan siapa yang di dalam kamar mandi? Naam, fil hammam. Jawabannya adalah Yasir. Naam, fil hammam. Hammam. Yasir fil hammam. Nah, yang berikut adalah yang ke-10, mada. Mada artinya apa? Apa jawabannya ya? Mada artinya apa? Apa yang? Apa yang? Alal maktabi. Apa yang di atas meja? Naam, yang di atas meja apa tadi? Mada alal maktabi. Jawabannya adalah al kitabu.
Al-kitabu mada? Alal maktabi. Alal maktabi. Taib. Naam, alal maktabi. Saya baca harakat-harakat huruf terakhirnya ya, supaya teman-teman tidak salah dalam membacanya. Jika saya ada kesalahan baca, ya nanti teman-teman luruskan saja, ya, karena saya tidak mau bertahan di atas kesalahan. Taib. Yang berikut adalah yang ke-11 adalah mada ala sariri, apa yang di atas ranjang. Nah, tadi sudah jam tangannya kita sudah pelajari, jam tangan kayak di atas selir. As-sa'atu, jawabannya as-sa'atu. As-sa'atu apa? Ala sariri. Naam. Baik, sekarang kita masuk di yang nomor kedua ya. Kita masuk pada nomor kedua, soal nomor kedua. Baik. Iqra waktub ma'adopti. Baik. Ma'adopti awakhiri kalimati. Baik. Artinya kita di sini diminta untuk membaca kemudian menulis apa? Waktu ma'adopti awakhiri, bersamaan dengan menulis itu kita diminta untuk memberikan harakat pada akhir sebuah kata. Dari yang di sini ini kita pada kalimat-kalimat ini kita semua ini kita diminta untuk membaca kemudian menulis harakat akhir dari sebuah kata. Baik. Fungsinya untuk membaca adalah latihan membaca agar terbiasa kita membaca tanda baca, membaca bahasa Arab yang tidak memiliki tanda baca. Lihat ini tidak tanda bacanya teman-temannya. Jadi yang kedua terkait kita disuruh untuk menulis agar faedah yang pertama, yang kedua adalah agar kita bisa mengetahui panjang pendeknya atau bentuk tulisannya kata tersebut dan mengetahui tanda baca dari sebuah kata yang kemasukan amil, kemasukan harful jar. Naam. Baik. Sekarang kita baca al-madrasatu. Al-madrasatu. Baik, ini al-madrasatu. Nah, sekarang kemasukan amil. Fil madrasati. Naam ya. Fil baiti. Baiti. Naam. Al baitu. Naam. Al baitu. Sekarang yang berikut adalah al ghurfatu. Al ghurfatu. Karena tidak ada harful jar ya, tidak ada harful jar. Sekarang yang kedua al-hammam, al-hammamu. Fil matbakhi. Kenapa matbakhi? Karena ada harful jar yang ada di sini ya, ada amil. Kemudian al-maktabu. Harakat akhir saja ya, saya tulis al-maktabu. Nanti teman-teman ikuti bacaannya. Alal maktabi, alal kursiyyi. Baik, alal kursiyyi. Ini as-sariru, as-sariru. Baik. Alal maktabi, alal kitabi. Kemudian fil masjidi. Naam, harakatnya ya. Baik. Jadi di sini faedahnya adalah teman-teman bisa mengetahui tanda baca ketika masuk amil, pengubah. Naam. Harful jar saja di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Baik. Yang berikut adalah yaitu ikra waktu. Nah, kita diminta lagi untuk membaca dan menulis. Nah, ini teman-teman
belajar untuk membaca dan menulis. Jadi saya bacakan saja ya, teman-teman latihan untuk belajar menulis agar teman-teman bisa ketika orang mengucapkan bahasa Arab, teman-teman bisa menulisnya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Yang ketiga, aina tajiru huwa fid dukan. Huwa fid dukan ya. Dukani. Nah, ada amil ya, harfun jar. Nah, kalau huwa ini tadi kembalinya kemana? Kembalinya ke tajir. Nah, yang keempat adalah al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi karena masuknya amil. Yang kelima adalah aina Zainabu. Nah, ini ingat Zainabu ini dia perempuan sehingga digunakan hiya. Walaupun tidak ada ta'mar butonya, tetapi karena Zainab ini adalah nama yang sering digunakan oleh perempuan, maka ditetapkan sebagai mu'annas. Taib. Hiya fil ghurfati. Aina waraku. Waraku ini kertas ya, kertas. Saya hapus ya teman-teman ya. Ainal waraku, ini kertas ya. Jawabannya adalah huwa. Kenapa huwa? Bukan hiya. Ya sudah teman-teman sudah tahu ya, karena ini tidak ada ta'mar butonya. Alal maktabi. Di halaman 22. Ini pelajarannya. Nah, semoga saja teman-teman diberikan kemudahan ya. Teman-teman jangan lupa untuk semangat belajar. Jadi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk dukung channel ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua dalam pelajaran bahasa Arab yang merupakan sebaik-baik bahasa, sebaik-baik pelajaran yang kita pelajari. Karena ini adalah bahasa Arab adalah dasar untuk kita mengetahui agama kita. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW turun dalam bentuk bahasa Arab, maka kita belajarlah bahasa Arab. Karena Imam Umar bin Khattab juga mengatakan bahwasanya belajarlah bahasa Arab karena itulah seperduanya Islam, seperduanya agama. Naam. Baik. Lanjut. Nah, sekarang lihat di sini kita aina madrasatu, jawabannya adalah huwa fil fasl. Fasl ini adalah aina madrasatu. Baik. Nah, di sini yang ketujuh adalah aina mudarrisu. Aina mudarrisu, jawabannya adalah huwa fil fasl. Dia di dalam kelas. Ingat al madrasatu, madrasatun, kalau itu ada ta'mar butonya, maka ini adalah perempuan, guru perempuan yang ditanya. Kalau mudarris, kalau madrasah itu afan ya, saya hapus. Baik, sekarang kita pelajari yang ketujuh. Nah, aina mudarrisu karena laki-laki dia pakai huwa. Huwa fil fasli. Ini fasli artinya kelas ya, kelas. Baik. Ada faedah di sini. Kalau al mudarrisu ini adalah laki-laki. Kalau al mudarrisatu, baik, ada ta'mar buto di sini. Maka ini adalah maksudnya adalah guru perempuan karena ada ta'mar butonya. Dia menjadikan guru perempuan. Tinggal tambah saja ta'mar buto. Sekarang yang ke-8, aina Yasir huwa fil
Mirhadu. Mirhadu ini mirhadi. Ini adalah WC. Taib, WC mirhad. Taib. Yang kesembilan adalah asyamsu wal qamaru. Asyamsu wal qamaru fis samai. Di langit. As-samai artinya langit. Langit. Asyam sudah jelas ya, al-qamar sudah jelas. Taib. Yang ke-10 adalah man fil fasal, man siapa? Siapa fil fasal di dalam kelas. Nah, itu siapa di dalam kelas. Taib. Taib. Kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit. Nah, di sini poin A, ada poin A-nya lagi ya. Nah, di sini teman-teman dibagikan yang di sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini adalah Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, ini adalah mudzakkar atau dikatakan laki-laki. Kalau seperti ini ada Aminatu, Zainabu, ini adalah perempuan. Naam. Ruqayyatun. Naam. Di antaranya lagi ada tanda ta'mar butonya ya, ada ta'mar butonya. Ini tidak pakai ta'mar buto, tapi dia dihukum muannas karena Zainab sering digunakan nama oleh wanita. Maryam. Nah, sama halnya dengan Maryam. Taib. Sekarang yang berikut di halaman 20, halaman 30 23 ya. Ikra waktu mu'adzab di akhir kalimat. Nah, teman-teman, kita diminta untuk membaca dan menulis serta meletakkan harakat pada akhir sebuah kata. Kata-kata yang semua ada di sini itu untuk diberikan harakat. Nah, ini adalah teman-teman untuk latihan, berikan harakat. Dan saya tidak berikan harakat, nanti teman-teman untuk latihan. Semoga teman-teman diberikan kemudahan. Jika teman-teman mengalami kesulitan, nanti teman-teman komen saja di bawah. Insya Allah kita akan bahas bersama. Jika ada kesalahan, nanti luruskan saja. Karena itulah saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Sehebat-hebat tupai melompat itu pasti akan jatuh juga. Sebab sehebat-hebat orang itu pasti akan lalai juga atau salah juga dalam berucap ataupun dalam berbuat. Baik. Kemudian insya Allah pertemuan berikutnya di pertemuan yang ke-8 kita akan berbicara, kita masuk di B. Ini tadi ini tadi cuma tentang nama laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kalau kita masuk di B, ini kita sudah masuk terkait dengan nama-nama wilayah, nama-nama negeri, nama-nama daerah. Contohnya adalah al-baitu, ini al-baitu minal baiti, ini masuk harful jar lagi ya. Tapi ini ada nama-nama daerah seperti al-Yaban. Wah, ini ada nama negara. Taib. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita semua ini. Dan teman-teman yang berpartisipasi dalam membagikannya ini semoga itu menjadi amal jariah bagi kita semua dan menjadi amal-amal yang akan membantu kita di pada masyar yang terbebas dari api neraka. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.